أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak majelis yang sama-sama mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bagaimana keberuntungan dan mulia daripada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ulama mengatakan tidak akan bersatu kehakan dan kebatilan. Di mana ada kebenaran, di mana ada kebatilan, di situ ada kebenaran. Berbeda dengan umat terdahulu, umat Nabi Musa, umat terdahulu, mereka dalam melakukan kebatilan, semua melakukan kebatilan. Dari Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad, ketika mereka membuat kehancuran, semua umat istimewa membuat kehancuran semua. Sampai kapan? Sampai Nabi Ibrahim. Nabi satu wafat, umat sudah tidak kepada Allah. Dikirim lagi ingat kepada Allah. Sudah jadi Nabi, mereka membanggakan daripada Nabinya, tidak mengikuti Nabinya, hancur lagi. Nabi yang meninggal dunia, wafat, hancur semuanya. Tapi umat Nabi Muhammad itu tidak. Walaupun Nabi Muhammad sudah tiada, sudah wafat, sudah meninggal dunia, tapi apa? Agama, orang yang menyampaikan ini agama terus ada. Tidak akan umat ini habis mengingat Allah, mengenalkan orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umat Nabi Muhammad ini tidak ada lagi yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terjadilah kiamat. Itu sudah pasti, sudah pasti. Maka kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih pada bulan yang kita tahu, yang kita rasakan saat ini, sudah tak terasa, kita masuk Rabiul Awal. Yang bagaimana Rabiul Awal adalah lahirnya, bulan lahirnya baginda Rasulullah SAW. Hari yang bagaimana hari lahirnya orang yang kita cintai, orang yang selalu memberi, memikirkan kita dari masa hidupnya sampai akhir hayatnya, yang diingat adalah kita. Umati. Tidak ada yang disebut kecuali siapa? Umatnya. Umat. Siapa umatnya? Kita sekarang ini yang dipikirkan oleh kita Rasulullah SAW. Sehingga apa? Rasulullah SAW sabdakan kepada sahabat ketika haji wada, haji yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama sahabat, balighu anni walau ayat, sampaikan ujung-ujung dunia bagaimana mereka supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sekarang kita ini ingat kepada Allah, kumpul dalam istimewa. Tidak ada paksaan sama sekali, mengorbankan diri, hartanya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumpul untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada bulan Rabiul Awal itu biasanya ada maulid Nabi. Maulid Nabi, ada sebagian orang itu mengatakan maulid Nabi itu bid'ah, tidak baik. Maka itu sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat 111 surat Al-Ahqaf. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Sungguh binasa, hancur, celaka bagi siapa? Kedua tangan Abu Lahab itu kan celaka-celakanya. Abu Lahab ini pamannya Nabi. Tapi masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Karena kedua tangannya
sekali. Tapi apa? Pada hari Senin, siksaan Abu Lahab yang sudah dicap oleh Allah, ditentukan oleh Allah masuk neraka yang sama bergejolak, itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bahagia lahirnya Rasulullah SAW. Cuma sekali bahagianya. Bagaimana kita menjadi imannya? Beriman kepada Nabi, tidak ingat kepada Nabi, tidak apalagi benar-benar bahagia. Maka bagaimana balasannya itu tidak bisa disebutkan balasannya. Ya, bahkan pada hari Senin siksa Abu Lahab itu tidak disiksa dan dikeluarkan Abu Lahab itu mengeluarkan air. Ya, mengeluarkan air yang dia bisa minum dari tangannya tersebut. Ya, padahal neraka itu tidak ada minuman yang enak. Di neraka itu tidak ada minuman yang enak. Tapi hari Senin Abu Lahab keluar neraka, di tangannya dia bisa minum air yang segar. Air yang segar. Ya, kenapa? Karena bahagia lahirnya baginda Rasulullah SAW. Ya, maka ketika lahirnya baginda Rasulullah SAW, Suwaibah, budaknya Abu Lahab ini memberi kabar kepada Abu Lahab. Bahwasanya apa? Rasulullah telah lahir. Maka sambil senangnya Suwaibah langsung memerdekakan. Ya, langsung memerdekakan. Ya, senangnya cuma sedikit saja, sebentar saja. Tapi apa? Siksanya di neraka diringankan oleh Allah pada hari Senin. Ya. Kenapa hari Senin? Karena Nabi lahirnya hari Senin. Ya. Maka dalam kitab ceritakan hari Senin itu lebih utama daripada malam Jumat. Hari Jumat Idul Adha. Kenapa? Tidak akan terjadi hari Jumat, tidak akan terjadi fadilah kultural pada malam Jumat apa malam yang lain Lailatul Qadar kecuali terjadinya hari Senin. Kenapa? Karena hari Senin lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailatul Qadar diberikan kepada Nabi. Kalau Nabi tidak lahir hari Senin, tidak ada Lailatul Qadar. Tidak ada Lailatul Qadar. Ya, maka kita bersyukur menjadi umatnya Nabi. Terutama hari ini, hari Senin. Amal ibadah sekarang sudah 9 Rabiul Awal. Ya, 9 Rabiul Awal. Hari Kamis nanti 12 Rabiul Awal. Pas tepat lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah, bahagia dengan senang, dengan sangat-sangat bahagia. Ya, karena bulan sekarang ini banyak orang yang ingin ketemu bulan Rabiul Awal tapi tidak diketemukan oleh Allah. Tapi kita diketemukan sama Allah pada bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Ya. Maulid Nabi, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kelahiran Nabi, ya. Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan kehebatan lahirnya Nabi diceritakan dalam surat 105 surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kamu tidak lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan daripada pasukan gajah? Ya. Ketika lahirnya Nabi, ya, pasukan gajah datang ingin menghancurkan ini Ka'bah. Ini Ka'bah. Tapi apa? Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan lahirnya Nabi sehingga apa? Pasukan gajah semua pada mati. Dengan apa? Burung ababil. Burung ababil itu cerita dalam kitab itu burung yang kecil, bisa dikatakan burung pipit. Ya. Cuma apa? Membawa daripada batu-batu nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Kalau 2, satu di kaki kanan, satu kaki kiri. Kalau 3, satunya di paruh. Di paruh. Ya. Burung yang kecil. Ya. Dan ini pun memberi pelajaran kepada kita. Batu yang sama dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala dipegang oleh burung, kedua kakinya dan paruh-paruhnya, tapi burung tidak binasa, tidak hancur. Tapi ketika dijatuhkan ke pasukan gajah, orang sama gajahnya terbelah menjadi 2. Menunjukkan bagaimana hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
Bahkan apa gedung-gedung Romawi yang sangat besar, ya, sangat megah ketika lahir Nabi rubuh seketika itu. Api yang menyala beribu-ribu tahun yang disembah oleh orang-orang Majusi, ya, ketika itu mati seketika. Ya, itu baru lahirnya Nabi. Barunya lahirnya Nabi. Tapi apa, Allah SWT memuliakan lahirnya Nabi. Lebih-lebih kita lagi, pada lahir Nabi kita mengingat bagaimana kisah-kisah lahirnya Nabi, menceritakan kehebatan Nabi, mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Jadi dalam maulid Nabi itu tidak ada kebid'ahan sama sekali. Ya, nggak ada larangan sama sekali, malah dianjurkan. Perkara kalau berhubungan dengan sesuatu yang penting, maka perkara tersebut menjadi tinggi. Wudhu itu tidak kewajiban, tapi berhubungan dengan sholat yang wajib, wudhu menjadi wajib. Kenapa? Orang tidak mengatakan sholat sebelum wudhu. Wudhu itu tidak ada, hukumnya tidak wajib, cuma berhubungan dengan wajib, maka menjadi wajib. Begitu juga siapa Nabi kekasih Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pintu surga. Ketika diciptakan Nabi Adam, maka Nabi Adam cemburu. Kenapa? Karena di situ ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kenapa di situ ada namamu dan di situ ada Nabi Muhammad, tidak namaku? Kenapa? Aku manusia pertama kali diciptakan. Siapa Muhammad? Apa kata Nabi? Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir dan dia menjadi pemimpin seluruh para Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cemburu Nabi Adam. Cemburu kepada Nabi Muhammad. Berarti apa? Nabi Muhammad itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Nabi Yusuf memiliki ketampanan yang luar biasa. Saking tampannya wanita-wanita pada waktu itu, ya, tidak terasa kawannya dari iris-iris. Karena melihat kegantengan Nabi Yusuf. Ya, kegantengan Nabi Yusuf. Apa namanya? Jari-jarinya terpotong. Cuma Nabi Muhammad, wajah Rasulullah SAW, ya, bukan jari-jarinya, kata sahabat dan sahabiah, apa? Nyawaku demi melindungi engkau ya Rasulullah, aku rela, aku korbankan nyawaku. Bukan jari-jarinya, tapi nyawanya dikorbankan oleh Rasulullah, oleh sama para sahabat dan sahabiah. Ya, ketika itu perang Uhud hanya terjadi kekalahan dikit, ya, tapi menang juga pasukan orang Islam di situ, ya. Maka ketika kotak akhirnya orang Islam diserang dari dua arah, ya, maka kotak akhir semua, ya, Rasulullah tidak ada yang ngawal, Rasulullah tidak ada yang mengawal. Maka ketika itu ada sahabat Abdullah, ya, karena Rasulullah orang yang dicintainya, orang yang disayangi oleh sahabat, karena Rasulullah telah memberi kepahaman ini agama, ya, maka dia relakan nyawanya. Maka anak panah berterbangan, musuh dari empat arah semua datang, tapi Abdullah menghalaunya dengan apa? Dengan badannya. Setiap anak panah yang dikena di badannya terasa nikmat. Satu anak panah nikmat, dua anak panah nikmat, tiga, empat nikmat, sampai pedang mengenai lehernya, pedang memutuskan tangannya, itu terasa nikmat, tidak terasa sakit. Kenapa? Karena melindungi orang yang dia cintainya. Ya, Sahih Abdullah. Maka ketika itu ada Qatadah nggak mau kalah dengan Abdullah, nggak mau kalah. Dia menghalau daripada musuh-musuh tadi. Kemana Nabi berjalan, Qatadah selalu melindungi. Tanpa terlihat, tanpa disadari, anak panah sudah terbang sehingga mengenai matanya Qatadah. Sehingga matanya Qatadah keluar. Maka bagaimana? Rasulullah mengambil matanya, ditaruh lagi di tempatnya, maka Rasulullah berdoa, ya Allah sembuhkan mata Qatadah. Maka apa? Maka sembuh seketika itu juga. Sampai-sampai Qatadah tidak tahu mata mana yang kena panah. Mata mana yang kena panah. Ketika perang Uhud menang, orang Islam kembali ke Madinah, Maka
sahabiah menanyakan, bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Ya, maka orang yang ditanya, suamimu syahid. Bagaimana keadaan Rasulullah? Saudaramu syahid. Bagaimana keadaan Rasulullah? Anakmu syahid. Saya tanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Keadaan Rasulullah baik-baik saja, alhamdulillah. Saya tidak apa-apa, suamiku syahid, anakku syahid, saudaraku syahid. Yang penting Rasulullah itu jangan kena apa-apa. Ya, bahkan apa? Ada sahabat yang tertawa, ya, mau dipenggal lehernya. Wahai kau, kalau kau mau selamat, mau tak gantikan lehermu dengan lehernya Rasulullah? Apakah sahabat tidak mau? Satu duri pun kena Rasulullah, aku tidak rela. Aku tidak rela. Makanya apa? Sahabat itu mendapatkan titel daripada Allah. Ya, radhiyallahu anhu laki-laki, radhiyallahu anha untuk perempuan. Wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sama sahabat itu beda tipis saja. Beda tipis. Sahabat dikatakan sahabatnya ada tiga. Yang pertama apa? Hidup zaman Nabi. Yang kedua beriman kepada Nabi. Yang ketiga mati dalam beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan sahabat. Dikatakan sahabat. Ada yang hidup zaman Nabi, ada tidak beriman kepada Nabi, bukan sahabat. Orang-orang munafik, orang-orang munafik. Ada pun orang-orang kafir pada waktu itu. Ada tidak seenak itu kita mendengar kisah sahabat itu. Rakyat dapat surga, tidak semudah itu mendapatkan surga. Ya. Kemudian pada suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, di mana keluargaku? Di mana keluargaku? Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, keluargamu. Kata Nabi, kamu bukan keluargaku. Mana keluargaku? Kamu tidak lagi. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami bukan keluargamu, terus kami siapa? Apa kata Nabi? Engkau sahabatku. Terus siapa keluargamu? Keluargaku adalah orang yang beriman kepadaku tapi tidak melihatku. Diulang oleh Nabi sebanyak 7 kali. Berarti apa? Posisi kita dengan sahabat itu tidak beda jauh. Tidak beda jauh. Sahabat memiliki masalah datang kepada Nabi. Kalau kita bagaimana Pak? Datang masalah salawat kepada Nabi. Karena salawat itu adalah membawa daripada keberkahan ke keberkahan. Ya. Doa membawa memakai salawat, maka pasti doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diterima. Ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya, aku doa pakai namamu. Bagaimana Rasulullah? Doamu akan diterima oleh Allah. Tapi akan tetapi juga kita ditambah. Sekarang doaku salawat kepadamu ya Rasulullah. Baik, tapi kalau ditambah lagi itu lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi. Ya, maka kepada sahabat, seluruh doaku salawat kepadamu ya Rasulullah, itu adalah yang lebih baik. Nabi SAW tidak menambah lagi, itu lebih baik. Di seluruh kebaikan, yaitu apa? Salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan ada hadis, ya, orang yang salawat kepada Nabi, maka bagaimana nanti akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Semoga kita yang di sini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dalam maulid Nabi, ya, itu menceritakan kisah-kisah kelahiran Nabi. Dan di dalamnya pun tidak ada kesesatan sama sekali. Dalamnya diantaranya makan-makan di masjid atau ngumpul-ngumpul, ya. Dan makan-makan ini adalah sunnahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Kekasih Allah. Nabi Ibrahim dapat dijulukan apa? Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa? Karena sudah diuji hartanya, keluarganya, seluruhnya, anaknya itu dikorbankan untuk Allah. Ya, apa namanya?
semua dapat nilai 100. Semua dapat nilai 100. Sehingga apa digelari Khalilullah, kekasihnya Allah. Ya. Dan Nabi Ibrahim salah satunya ya, digelari Khalilullah memiliki kebiasaan yang luar biasa. Di antaranya apa? Tidak mau makan kecuali berjamaah. Berjamaah harus ada temannya. Sampai-sampai apa? Suatu ketika, suatu hari Nabi Ibrahim tidak makan dari pagi sampai sore hari. Kenapa? Nggak ada tamu yang datang. Sehingga apa? Keluar cari tamu berkilo-kilo untuk apa? Untuk mengajak makan. Kalau kita tidak makan di WA. Awal bulan makan di WA. Ada orang habis uang, habis, hakikatnya habis. Tapi apa? Di sisi Allah disimpan akan diganti. Akan diganti. Kalau matematika dunia 10 kurang 2 itu 8. Kalau matematika akhirat 10 kurang 1 itu balasannya bisa 30. Ya. Harta kalau disimpan jadi rebutan. Kalau dimakan jadi kotoran. Cuma kalau disedekahkan bisa menyelamatkan. Ya. Tabat syada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu qaluhu wa kasab. Di situ sudah jelas harta, ya, seluruh harta yang digunakan Abu Lahab pun bukan selain agama, maka apa? Tidak ada maknanya sama sekali. Tidak ada maknanya sama sekali. Bahkan sedekah, sebaik-baiknya sedekah itu bukan ketika kita punya uang, tapi apa? Ketika kita punya harta itu baik gitu. Tapi apa? Kita mampu sedekah, itu sedekah sebenarnya sedekah. Ya, kalau kita punya kelebihan harta itu bukan sedekah, tapi zakat dari harta kita. Zakat dari harta kita. Dalam Al-Quran, tidak akan sempurna iman kalian sebelum mengorbankan, sebelum menyedekahkan dari apa perkara yang kamu cintai. Apa yang kita cintai sekarang? Harta, korbankan harta. Waktu, korbankan waktu. Ya, waktunya itu apa? Ketika anak kerja, Allah korbankan waktunya 5 menit, 10 menit, 15 menit untuk melaksanakan sholat zuhur. Enak-enak tidur, bangun. Ya, tahajud sebelum sholat subuh itu tahajud. Kenapa? Karena para nabi wajib sholat tahajud. Sebelum 5 waktu ada, sholat tahajud sudah ada. Rasulullah SAW katakan, kalau aku tidak memberatkan umatku, tahajud wajibkan kepada umatku. Ya. Rasulullah SAW itu memiliki kebiasaan kalau sholat panjang, 1 rakaat bisa 6 juz. Kita yang aku cinta kepada Nabi, orang yang cinta kepada seseorang akan mencintai apa yang dia cintai, akan melakukan apa yang pernah dia lakukan. Nabi sholat tahajud panjang-panjang. Kita sholat tahajud tidak apa iya. Ya, ada di sholat panjang-panjang. Awal sholat Jumat ada bagian daerah itu ada alif lam saja ada. Allahu Akbar ketika wala dolin amin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim mati ini ya panjang nih ya. Allahu Akbar masih mikir-mikir gitu lah, menyesal. Pokoknya ngaku datang awal. Imam pula di sholat pertama ya. Ikhlas di situ, ikhlas itu di situ. Di balik itu ada ikhlasan. Kalau tak boleh itu kita nggak belajar dari ikhlas. Ya, ikhlas itu jadi berat. Begitu juga Rasulullah SAW katakan al-khair ta'il, perkara yang baik itu berat. Nggak ada perkara yang baik itu tidak berat. Nabi Muhammad tidak ada dosa sama sekali, sudah wajib masuk surga. Tapi apa? Tetap dakwah, tetap mengajak orang mengenal Allah. Ya ayyuhan qul la ilaha illallah tuqim. Katakan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, maka kamu akan sukses. Ya, apakah diterima? Tidak. Dilempar di kotoran. Kalau kita sekarang diusir ya, karena ada
ketuk pintu, assalamualaikum, om suruh kopi ya, nah kalian di bawah, apa? Siapa? Nah, kalau lagi jawab, kalau lagi tidak terus, tidak dilempari. Maka Rasulullah SAW dakwah pertama kali di kota Taif. Ya, apakah diterima? Tidak. Bahkan apa? Rasulullah SAW ketika sahabat Zaid melihat dengan mata sendiri dari ujung kepala sampai ujung kaki itu penuh dengan darah. Penuh dengan darah. Ya, untuk apa? Supaya orang kenal dengan Allah. Ketika tidak diterima bagaimana? Gunung, langit, angin semua datang pada Nabi. Ya Nabi Allah, aku izin untuk menghancurkan kota ini. Apa kata Nabi? Tidak usah. Engkau disakiti? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mungkin sekarang mereka menolak, tapi nanti anak-anaknya, aku berharap anak-anaknya bisa menjadi penyebar agama. Betul? Betul. Diceritakan sampai berapa tahun? Berpuluh-puluh tahun. Ya, makanya kita ketika mengajak kebaikan itu berat sekali. Karena kita ngajak diabaikan, kita ngajak tidak didengarkan. Biasa. Kenapa? Bukan Nabi. Kita bukan Nabi. Terkadang-kadang kita ngajak baik, kita yang berbuat. Ya, tapi bagaimana? Tenang, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Kenapa? Banyak istighfar, maka banyak daripada pengalaman iman. Bahkan apa? Ketika seseorang atau suatu kaum, suatu lembah tidak ada orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah akan menghancurkannya, akan membinasakannya. Sehingga Allah membangkitkan kaum yang lain yang berbuat dosa, tapi ketika dia telah berbuat dosa, istighfar, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Allah itu suka dimintai. Masalah apapun Allah suka. Tapi kalau selain daripada Allah, Allah nggak suka. Allah nggak suka. Allah suka dimintai. Allah suka dimintai apa? Istighfar. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, aku banyak dosa. Allah senang. Aku ampuni dosa-dosamu. Pada zaman dahulu, dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang sudah membunuh 99 orang. Wah, bunuh orang ini sudah luar biasa. Tapi dia sudah bunuh 99 orang. Dia ingin taubat, datangi orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, adakah kebaikan untukku setelah aku lakukan pembunuhan 99? Apa kata orang Yahudi? Tidak ada. Maka apa? Saking jengkelnya dengan orang Yahudi dibunuh, bukan jadi 100 orang. Tapi ketika dia datang kepada orang Islam, ulama pada waktu itu, apakah ada taubat untukmu? Apa kata ulama? Ada. Kok ada? Aku nggak bunuh 100 orang loh. Allah Maha Ghafurur Rahim. Ya ada. Bagaimana caranya? Kamu ke kampung sebelah. Hijrah. Hijrah. Kenapa? Karena kampungmu itu tidak baik untukmu. Kenapa? Karena kamu selalu ingin membunuh kalau masih tinggal di kampung. Hijrah tempat orang lain. Belajar di sana. Maka dia jalan-jalan belum sampai, mati di tengah jalan. Ada khilafiyah di situ. Malaikat kebaikan dan malaikat buruk datang. Wah, ini punyaku. Rebutan malaikat baik dan malaikat buruk. Ini punyaku. Dia sudah bunuh 100 orang, tapi dia ingin taubat. Tapi kan dia belum capek. Itu boleh. Akhirnya Allah berkata datangkan malaikat hakim di tengah-tengah. Gimana ceritanya? Dibuka. Dibuka. Tempat terbuka, tempat tertutup. Dibuka apa? Ketika waktu orang tidur. Maka gimana? Maka keputusannya malaikat baiklah yang berhak untuk mencabut nyawanya. Tapi kan dia belum nyampe bagaimana? Karena dia ingin taubat. Maka diukur.
Ketika diukur, sebenarnya yang menang itu yang buruk, malaikat buruk. Tapi niat taubat yang sungguh-sungguh tadi, hijrah yang sungguh-sungguh tadi, walaupun sebanyak dosa sebunuh, bunuh 100 orang, tetap diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-aqalu bil khawatim. Seluruh amal itu dilihat daripada akhirnya. Ada yang namanya bersesok. Subhanallah. Terbang bisa, itu santrinya bisa terbang. Gimana dengan gurunya? Tapi apa? Matinya dalam kekafiran. Inama amalu bil khawatim. Dia dapat daripada akhirnya. Maka kita jangan nengok orang itu buruk semua. Ketika kita mengatakan nggak ada orang baik, aku tidak baca lagi, mereka nggak bisa lagi. Itulah berarti apa? Orang yang mengatakan buruk itu yang buruk pertama kali. Apa? Kita harus berjuang kepada orang yang memiliki kebaikan. Dia memiliki kebaikan. Sejahat-jahatnya Abu Lahab senang dengan lahirnya Nabi, diselamatkan pada hari Senin di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita, saudara-saudara kita, mereka itu bukannya tidak mau, tapi kita yang tidak sabaran. Ngajak mereka itu tidak sabar. Coba kalau kita sabar, ya. Wal 'asr illa insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kunci untuk orang taat, orang yang tidak mesti lama ya. Terus lanjut. Kunci daripada orang tidak kerugian waktunya itu ada 4. Ilal ladzina amanu, yang pertama amanu, beriman. Kemudian dikatakan beriman kapan? Wa amilus sholihat, ketika dia beramal soleh. Dia beriman tidak beramal soleh, tidak ada iman. Bukan tidak ada iman, imannya tidak sempurna. Karena apa? Iman itu perlu dipupuki. Kalau tanaman itu perlu namanya pupuk supaya tumbuh. Iman begitu juga bagaimana? Beramal, sholat 5 waktu, sedekah dan lain-lain. Udah cukup 2? Tidak. Amal wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq. Mengajak atau saling menasihati tentang kebenaran. Tentang kebenaran apa? Beramal dan beriman. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu sabar. Dan kunci daripada nomor 1, 2, 3, nggak tahu lagi ceritanya. Tapi dia apa? Sabar. Di tengah pada pasir, siang hari, pasir, ditidurkan di situ, ditindih pakai batu. Apa yang dua-duanya? Ahad, sabar. Sabar. Orang beramal gak sabar, sudah sholat lewat. Apalagi dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Begitu juga watawassaw bil haqq. Kalau mengajak orang ke dalam kebaikan tidak ada sabar, sudah habis. Maka kuncinya adalah sabar. Sabar itu bagaimana? Sabar itu dia nggak ada, pokoknya sabar terus. Kalau orang mengatakan habis kesabaranku, belum sabar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimana penting kita beramal, lebih beramal di masjid, di mushola, sholat 5 waktu jangan tertinggal. Orang yang sholat jamaah, maka bagaimana pahalanya 25 atau 27 derajat dibandingkan sholat di rumahnya. Itu menurut tingkatan masing-masing. Kalau masjid sholat kayak ini 25 ada 27. Kalau masjid yang lebih besar lagi, masjid jami kayak di Jambi itu 1000 yang itu bisa sampai 50. Tergantung tempat. Semakin besar, semakin banyak jamaahnya, maka semakin besar juga derajat yang dia dapatkan. Lebih sholat di Mekah, di Madinah, itu tidak ada bandingannya sholat di sini. Itu tentunya bisa nanti kalau punya kelebihan haji Jawa ya. Kalau haji umrah, kalau haji
umrah. Ya, mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita dipilih dalam kebaikan, selalu baik mengajak baik, ya, yang bicara baik, yang mendengarkan baik, yang lebih baik adalah menyampaikan yang tidak hadir di sini. Sudah. Suara yang hati, suara yang bukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.